Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Bianca Putri dengan NIM 234 2014. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pembelajaran kognitif. Ya, dari mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Hasan Abdillah. Apa itu pemodelan informasi? Model pemrosesan informasi adalah kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana manusia menerima, memproses, dan menyimpan informasi. Maksudnya di sini, gimana sih cara manusia ini atau individu itu tuh menyimpan atau menerima atau mencerna informasi dari orang-orang sekitar, lingkungan, atau pembelajaran. Selanjutnya, gimana sih cara kerja pemrosesan informasi itu? Nah, cara kerjanya di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, register sensorik. Yang kedua ada memori kerja. Memori kerja ini biasa kita sebut sebagai ingatan jangka pendek atau memori jangka pendek. Yang terakhir ada memori jangka panjang. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama ada register sensorik, tempat awal di mana semua rangsangan dari lingkungan masuk. Sebagian besar informasi di sini segera dilupakan. Jadi, register sensorik ini kemungkinannya itu pada masa saat kita masih kecil. Jadi kan kita nggak selalu ingat apa yang kejadian-kejadian masa kecil. Nah, karena kita banyak menerima informasi, jadi kita cepat juga melupakan informasi-informasi yang sudah masuk ke kita. Selanjutnya ada memori kerja. Nah, memori kerja ini juga dikenal sebagai memori jangka pendek, di mana informasi yang dianggap penting diproses dan dievaluasi. Ini adalah bagian aktif dari sistem memori di mana berpikir terjadi. Nah, kemungkinan di sini kita itu berpikir tuh kayak memilah-milah apa yang akan kita lakukan nanti di masa yang akan datang. Selanjutnya, memori jangka panjang. Memori jangka panjang ini yaitu informasi yang dianggap berguna akan disimpan di sini. Jadi kayak informasi-informasi yang menurut kita penting itu akan disimpan di memori jangka panjang. Jadi kejadian-kejadian seperti kita jatuh dari sepeda atau jatuh ke got. Nah, itu memori-memori yang kebetulan penting dan tersimpan di memori jangka panjang. Jadi, kemungkinan untuk waktu yang lama atau bahkan seumur hidup. Jadi, tersimpannya di memori jangka panjang. Selanjutnya ada proses pemrosesan informasi. Informasi dari lingkungan ditangkap oleh indera dan masuk ke register sensorik. Jadi, informasi-informasi yang kita dapat itu bakal masuk ke sistem register sensorik. Nah, terus dari sistem register sensorik ini akan memberikan rangsangan yang relevan. Kemudian diteruskan ke memori kerja untuk dievaluasi berdasarkan pengetahuan yang sudah ada. Jadi, informasi-informasi yang masuk ke kita ini bakal kita pilah-pilah lagi, penting nggak untuk disimpan di memori jangka panjang nanti. Kalau nggak penting, nanti bakal kita lupakan. Nah, terus sudah kita evaluasi, kalau informasi tersebut dianggap penting, ia akan dipindahkan ke memori jangka panjang. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pemrosesan. Jadi, proses eksekutif berperan penting dalam menentukan apa yang akan disimpan dalam memori. Ini mencakup strategi belajar dan keputusan tentang relevansi informasi. Terus, motivasi dan minat kita juga mempengaruhi seberapa banyak usaha mental yang kita keluarkan untuk belajar dan mengingat informasi. Selanjutnya ada cara kerja otak. Nah, otak manusia itu secara aktif mengolah informasi untuk memberi makna pada rangsangan yang diterima melalui indera. Jadi, otak kita itu selalu berusaha memahami segala sesuatu yang kita lihat, yang kita dengar, rasakan, atau kita cium. Selanjutnya, gimana sih cara kerja otak kita melupakan dan mengingat? Jadi, kalau semisal melupakan itu sebagian informasi itu masuk ke register sensorik. Jadi, informasi-informasi yang masuk ke register sensorik itu akan segera dilupakan jika tidak dianggap relevan atau tidak penting menurut informasi tersebut. Nah, sebaliknya, mengingat
Mengingat ini informasi yang dianggap penting akan disimpan di dalam memori jangka panjang setelah melalui evaluasi dari memori kerja itu sendiri atau yang biasa disebut memori jangka pendek. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.